Perkenalkan, nama saya Lia Fernando Navia. Di sini saya akan memperkenalkan kesenian daerah yang berasal dari Madiun yang bernama Dongkrek. Dongkrek adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dari sisi bunyinya, masyarakat pada waktu itu mendengar musik dari kesenian dongkrek ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang, dan krek ini adalah alat musik yang disebut korek. Kesenian ini berupa tarian dan iringan musik yang mengisahkan upaya Raden Ngabeyilo Prawidrodipuro dalam mengatasi pagebluk Mayangkara, di mana saat itu masyarakat Mejayan terkena wabah penyakit. Dikisahkan pagi harinya sakit, kemudian sore harinya meninggal. Begitupun saat sore sakit, maka paginya meninggal. Kronologis upaya Raden Ngabeyilo Prawidrodipuro dalam mengusir pagebluk Mayangkara inilah yang menjadi inti cerita dari kesenian dongkrek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Putri Sasabila. Saya dari Prodi Sastra Inggris dengan NIM 210511000043. Saya asal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu tempat wisata paling ikonik di Sidoarjo, yaitu wisata Lumpur Lapindo. Wisata Lumpur Lapindo adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin. Lumpur Lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Berantas IMC di Dusun Balong Nongo, Desa Reno Kenongo, dan Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Setelah beberapa tahun kemudian, bencana yang memakan area hingga 1.500 hektar ini menjadi kawasan wisata tidak resmi. Pemberitaan tentang semburan lumpur panas ini menarik perhatian tak hanya penduduk sekitarnya, tapi juga daerah lain bahkan dunia. Sekian dari yang saya sampaikan. Jika ada salah informasi dari saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Putri Rahmawati, saya Prodi Sastra Inggris angkatan 2021 dengan NIM 210511100048. Saya berasal dari Kota Jakarta dan saya akan memperkenalkan salah satu pasar tertua yang ada di Kota Jakarta. Itu Pasar Senen. Pasar Senen atau yang lebih dikenal dengan sebutan Senen adalah salah satu wilayah perdagangan yang dulunya hanya dibuka pada hari Senin. Pertama kali dibuka Pasar Senen adalah pada tanggal 30 Agustus tahun 1733. Perkembangannya selama kurang lebih 274 tahun, wilayah Pasar Senen dan sekitarnya kerap mengalami perubahan dan menyimpan banyak cerita dan sejarah. Era prakemerdekaan pada tahun 1930-an, Pasar Senen kerap kali dijadikan tempat berkumpulnya para intelektual muda. Dari era penjajahan Jepang hingga tahun 1950-an, wilayah Pasar Senen kerap kali dijadikan tempat perkumpulan para seniman muda dan pujangga. Mereka kerap kali disebut sebagai seniman Senen. Di era 1970-an hingga 1990-an, wilayah Pasar Senen semakin membesar dan menjadi pusat hiburan dan ekonomi. Sayangnya, sejak terjadi kerusuhan pada tahun 1998, wilayah Pasar Senen mengalami keredupan dan mulai ditinggalkan karena dibangunnya pusat perbelanjaan modern Plaza Atrium. Zaman kemewahan dan kemegahan Pasar Senen kian memudar. Kios-kios megah kini digantikan oleh pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di sepanjang tepi jalan. Kawasan wilayah Pasar Senen sebenarnya telah dilakukan rekonstruksi sejak tahun 2011 dengan dibangunnya jembatan yang menghubungkan antara Plaza Atrium dengan wilayah Pasar Senen itu sendiri, sehingga di sepanjang jembatan itu para pedagang kaki lima bisa berjualan sehingga tidak memutus perekonomian antara Pasar Senen tradisional dan Plaza Atrium yang modern.
Saat ini wilayah Pasar Senen adalah penggabungan antara pasar tradisional dan pasar modern. Kita bisa mencari apapun yang kita butuhkan di Pasar Senen ini. Halo, nama saya Karisa Zevanya dari kelas B. Saya berasal dari Kota Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tugu Patriot atau Tugu Perjuangan Rakyat Bekasi. Di dalam komplek Tugu Perjuangan Rakyat Bekasi ini terdapat 5 buah tugu setinggi 17 meter yang berdiri tegak di tengah-tengah kolam persegi 5. Di depannya terdapat relief ukiran syair sajak yang cukup terkenal dari Chairil Anwar, yaitu Karawang Bekasi. Di sekeliling komplek terdapat beberapa relief yang menggambarkan perjuangan rakyat Bekasi dari zaman penjajahan Belanda atau VOC hingga ke zaman Orde Baru. Menurut informasinya, tugu ini didirikan pada tahun 1975 oleh penguasa daerah yang menjabat pada saat itu, yaitu Abdul Fattah sebagai simbol dari perjuangan rakyat Bekasi dari dulu hingga merdeka. Oleh karena itu, Kota Bekasi dikenal juga dengan istilah Kota Patriot. Tugu ini terletak di Jalan Agus Salim, Bekasi Timur. Biasanya warga sekitar menyebutnya daerah Tugu. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesnita, saya dari Prodi Sastra Inggris. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu kesenian yang ada di Kota Ngawi, yaitu tari ore-ore. Tari ore-ore ini diciptakan pada tahun 1981, di mana tari ore-ore ini diciptakan untuk menggantikan tarian ore-ore yang sudah punah. Tari ore-ore ini melambangkan atau menggambarkan sebuah kebahagiaan dari para pemuda-pemudi yang sudah melakukan kerja rodi yang diperintahkan oleh pasukan Belanda di Ambarawa. Gambaran sebuah tarian ore-ore dari Ngawi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kriste Manuela. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tempat bersejarah di daerah saya, yaitu Lubang Buaya. Lubang Buaya adalah sebuah tempat di kawasan Pondok Gede, Jakarta yang menjadi tempat pembuangan para korban gerakan 30 September PKI pada 30 September 1965. Secara spesifik, sumur Lubang Buaya terletak di Kelurahan Lubang Buaya di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lubang Buaya pada terjadinya G30 SPKI saat itu merupakan pusat pelatihan milik Partai Komunis Indonesia. Saat ini di tempat tersebut berdiri lapangan peringatan Lubang Buaya yang berisi monumen Pancasila, sebuah museum diorama, sumur tempat para korban dibuang, serta sebuah ruangan berisi relik. Saya rasa cukup sekian perkenalan saya tentang Lubang Buaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasin Aulati dari program studi Sastra Inggris. Jadi kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai wisata alam yang ada di daerah saya, yakni Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah, tepatnya di Kabupaten Gresik. Wisata alam ini merupakan peninggalan era Majapahit, yakni gerabah yang berada di sekitar lokasi wisata alam. Serta menurut website yang saya baca, terdapat situs peninggalan kuno berupa prasasti Bantulan yang berada di atas Gunung Kapur tersebut. Peninggalan-peninggalan ini merupakan peninggalan era Majapahit sekitar abad 13-an. Spot foto di sana antara lain seperti taman bunga, rumah kayu, spot foto ala-ala Jepang, serta spot foto bunga plastik,
dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai wisata alam yang berada di daerah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Hilung Rostio dengan NIM 210511100044. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan salah satu jajanan khas dari daerah Gresik, yaitu jubung. Jubung merupakan jajanan yang berbentuk seperti jenang dan juga memiliki cita rasa manis yang legit. Jubung sendiri terbuat dari ketan hitam dan ditaburi biji wijen di atasnya. Untuk membuat jubung diperlukan ketelatenan dan juga kesabaran karena proses awal pembuatan kudapan ini membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Dan pada proses tersebut dilakukan perendaman ketan hitam, kemudian penggilingan ketan hitam, setelah itu adalah pemasakan ketan hitam sampai pembungkusan ketan menjadi jubung. Proses membuatnya yaitu ketan direndam selama 12 jam, kemudian ketan hitam digiling hingga halus, dan di waktu yang bersamaan kelapa diparut dan sarinya diambil kemudian dimasak hingga kental. Setelah itu tepung ketan dimasukkan ke dalam wajan sambil dicampurkan dengan santan yang sudah dimasak. Dan untuk membuat adonan lebih baik dicampurkan telur ayam pada adonan tersebut. Proses adonan tersebut merupakan proses terlama dan membutuhkan ketelatenan karena pada saat pemasakan adonan harus terus-menerus diaduk. Oleh karena itu, kebanyakan juru masak dari pembuatan kudapan jubung ini kebanyakan adalah laki-laki. Jubung sendiri mempunyai ciri khas yaitu tempat wadahnya terbuat dari pinang muda yang dililit sehingga berbentuk seperti gelas ukuran mini. Masyarakat setempat juga sering menyebutnya dengan OP. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai jajanan khas dari daerah Gresik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yadi Fatani. Saya akan memperkenalkan salah satu wisata di daerah saya, yaitu daerah Mojokerto atau lebih tepatnya di daerah Jolotundo. Di sana terdapat sebuah candi, yaitu peninggalan dari Raja Udayana, raja yang berasal dari Bali. Candi tersebut dibuat karena wujud rasa cinta beliau, yaitu Raja Udayana terhadap anaknya, yaitu Pangeran Airlangga. Tak hanya itu, untuk sekarang air di sana juga sudah diakui oleh dunia sebagai air yang cukup baik, terbaik. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hilmia dengan NIM 046. Saya berasal dari Kota Gresik, Jawa Timur. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu wawasan Nusantara yang ada di kota saya, yaitu Kota Gresik. Kota Gresik dikenal dengan kota industri, tapi tidak hanya dikenal dengan kota industri, Kota Gresik juga dikenal dengan sebutan kota santri. Jadi otomatis di Kota Gresik kita banyak menemukan tempat religi dan tempat bersejarah. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Gresik, yaitu Giri Kedaton. Giri Kedaton terletak di puncak suatu bukit dengan tanjakan yang tajam dan relatif curam. Lebih tepatnya, Giri Kedaton terletak di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Giri Kedaton adalah kerajaan agama Islam sekitar abad ke-16 sampai ke-17. Kerajaan ini pernah berjaya sebagai penyebaran agama Islam yang pengaruhnya sampai ke daerah Maluku. Giri Kedaton didirikan oleh Raden Paku pada tahun 1487. Raden Paku adalah salah satu ulama dari Wali Songo. Suatu ketika dikisahkan bahwa Raden Paku pergi menemui ayahnya yang menjadi ulama di Kerajaan Pasai. Ayahnya tersebut bernama Maulana Ishak.
Saat pergi menemui ayahnya, Raden Paku disuruh untuk membangun sebuah pesantren di daerah Gresik. Dan untuk memenuhi keinginan ayahnya, Raden Paku kemudian mencari tanah untuk dijadikan bangunan pesantren tersebut. Saat mencari tanah, kemudian Raden Paku menemukan tanah yang mirip dengan tempat tinggal ayahnya. Dan tanah tersebut berada di Bukit Giri. Jadi, Raden Paku memutuskan untuk membangun sebuah pesantren di atas Bukit Giri yang dinamakan Giri Kedaton. Sekian teman-teman penjelasan dari saya tentang salah satu wawasan Nusantara berupa bangunan bersejarah yang ada di Kota Gresik, Jawa Timur.